الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah limpah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kita mau melaksanakan sholat Jumat ini. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa membacakan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai kalian semua orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini ingin sekali Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasanya ada sosok mulia yang perlu sekali untuk kita hormati, perlu sekali kita junjung tinggi, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghargai Nabi, menjunjung tinggi Nabi itu adalah dengan membaca sholawat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, aku saja dengan malaikat membaca sholawat, apalagi engkau manusia biasa, maka hendaklah engkau membaca sholawat. Jadi ada penekanan, ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai daya tarik agar manusia itu mau berdoa untuk sesama manusia. Karena apa? Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah manusia yang betul-betul sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang tidak pernah ada duanya di muka bumi ini. Tanpa kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali di antara kita ada yang masih menyembah berhala. Barangkali ada di antara kita yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, ateis. Barangkali di antara kita ada yang menjadikan tetangga kita yang miskin itu sebagai budak, kita berjual belikan kepada sesama kita. Begitulah budaya yang dulu dilakukan oleh bangsa Arab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan iman kepada sanubari manusia dan juga menebar kebaikan, kemuliaan akhlak kepada sesama manusia. Jemaah rahimakumullah, begitu pentingnya amalan bersolawat ini sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak sabdanya menginformasikan tentang keistimewaan bagi mereka yang gemar membaca sholawat. Di antaranya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya sholatan." Manusia yang paling utama nanti kelak mendapatkan syafaat dari bumi hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jaminan bahwasanya syafaat bisa ditebus dengan banyak yang membaca sholawat.
Makin banyak bersolawat kita, makin besar peluang untuk mendapatkan syafaat. Makin sedikit kita membaca solawat, makin sedikit peluang mendapatkan syafaat. Tidak pernah sama sekali kita membacakan solawat, maka jangan anggap atau jangan berharap kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang lain mengatakan pula, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam 'ashra." Barang siapa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu kali saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali bersolawat untuk orang tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa huttat anhu 'ashra khati'ati, dihapuskan 10 kesalahannya dari satu bersolawat. 10 solawat 100 kesalahan-kesalahan dihapuskan. 1000 kali kita bersolawat, maka 10.000 kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'at lahu 'ashru darajatin. Orang yang gemar membaca solawat secara otomatis pula akan 10 tingkatan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak gemar membaca solawat. Jamaah rahimakumullah. Di dalam sabdanya yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW pun menginformasikan atau memberitahukan kepada kita bahwasanya ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijab. Tiadalah sebuah doa melainkan di antara doa tersebut dan langit, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada hijab, ada penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai dibacakan salawat kepadaku, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalika al-hijab, maka tatkala dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijab itu terbuka, wa rufi'at du'a, dan doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Salawat dijadikan rukun di dalam beberapa amalan ibadah. Karena apa? Karena salawat itu sebagai pembuka dari hijab di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat ini tidak akan sah rukun khutbahnya manakala tidak ada bacaan salawat. Di dalam salat kita, salah satu rukunnya pun adalah membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, soal begitu pentingnya salawat sampai-sampai menjadikan rukun di dalam amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya diterangkan pula siapa orang yang bakhil? Orang yang bakhil adalah al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya, yaitu orang yang ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terucap sekalipun dari lisannya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejatinya orang-orang yang bakhil, berdasarkan sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan atau keistimewaan salawat yang selanjutnya diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Ain Al-Tufail bin Ubay, ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaika?" Apa pendapatmu apabila aku jadikan seluruh doaku, aku curah limpahkan untuk engkau semuanya, artinya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan yudbika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keperluan duniamu dan keperluan akhiratmu. Demikianlah keistimewaan dari bersolawat. Tentu masih banyak yang lainnya yang tidak bisa disampaikan dalam kesempatan Jumat yang begitu singkat ini. Mudah-mudahan kita semua tidak ragu-ragu untuk mengamalkan solawat, karena solawat adalah ibadah yang ringan yang ternyata memiliki pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk nanti berbondong-bondong beriringan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat umat di hari kiamat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة